Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rifai, kelas R1A dengan NPM 202046500068. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS pengantar ilmu komunikasi. Yang nomor 1 adalah, bagi saya topik materi yang menarik itu yang sudah diikuti ada di dalam materi pertemuan ke-11, lebih tepatnya pada materi efek kognisi. Efek kognisi ialah akibat yang timbul pada diri komunikan yang sifatnya informatif bagi dirinya sendiri. Melalui komunikasi yang berlangsung, komunikan memperoleh informatif tentang sesuatu hal yang baru. Contoh yang terjadi pada diri saya sendiri itu ketika sedang belajar, itu akan menyebabkan efek kognisi bagi saya karena memperoleh informasi atau ilmu yang baru. Nomor 2, jabarkan unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, komunikator. Komunikator merupakan unsur komunikasi yang bertindak sebagai penyampai pesan. Lebih lengkapnya lagi, komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan dalam sebuah proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan. Seorang komunikator tidak hanya berperan dalam menyampaikan pesan kepada penerimanya, tetapi juga memberikan respon dan tanggapan, serta menjawab pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh komunikan dan publik yang terkena dampak dari proses komunikasi yang berlangsung, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan atau berita yang disampaikan oleh komunikator. Komunikan dapat terdiri dari satu orang ataupun lebih, dan bisa pula dalam bentuk kelompok. Tanpa komunikan, komunikasi tidak dapat dilangsungkan. Yang ketiga, pesan. Pesan adalah keseluruhan isi atau hal yang disampaikan oleh komunikator. Pesan merupakan materi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan dapat disampaikan dengan berbagai cara, misalnya melalui kata-kata, nada suara, hingga gerak tubuh dan ekspresi wajah. Tanpa adanya pesan, komunikasi tidak mungkin berlangsung. Yang keempat adalah media. Media adalah sarana bagi komunikator untuk menyampaikan pesannya kepada komunikan, seperti melalui smartphone, surat, dan lain sebagainya. Media yang digunakan sebagai penyalur pesan dalam sebuah proses komunikasi. Media komunikasi dibagi menjadi 2 kategori, yaitu media komunikasi personal dan media komunikasi massa. Media komunikasi personal digunakan oleh 2 orang atau lebih untuk saling menghubungkan. Yang kelima adalah efek komunikasi. Efek komunikasi diartikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan pada komunikasi setelah pesan disampaikan oleh komunikator, atau secara mudahnya dapat dipahami sebagai suatu pengaruh yang ditimbulkan sehingga adanya perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan juga dilakukan oleh komunikan atau penerima pesan setelah mendapat pesan yang disampaikan. Yang nomor 3, hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah segala bentuk gangguan yang terjadi dalam proses penyampaian
dan penerimaan suatu pesan dari individu kepada individu yang lain yang disebabkan oleh faktor lingkungan maupun faktor fisik dan psikis dari individu itu sendiri. Dan menurut saya, hambatan komunikasi yang terjadi sekarang dalam kegiatan belajar mengajar adalah dari sisi sinyal maupun kuota internet, yang dimana sebagai mahasiswa sebagian itu sangat berat dan sangat dikeluhkan. Dan juga biasanya juga itu terjadi ketika ada suara gaduh di rumah atau lagi di jalan atau ada kegiatan lainnya. Dan juga rasanya kurang afdol jika belajar mengajar itu tanpa belum mengenal antara guru dan muridnya secara langsung. Dan yang nomor 4, jabarkan rancangan pesan pada karyanya sudah dibuat. Karya individu yang saya buat adalah komik strip dengan judul berita Barcelona dan Bayern Munchen berebut untuk mendapatkan bek muda Ajax Amsterdam. Di sini saya berperan sebagai komunikator, dan ibu dosen maupun orang yang melihat video ini berperan menjadi komunikan. Dan ini adalah gambaran saya. Karya ini memberitakan di mana dua klub sepak bola besar antara FC Barcelona dan Bayern Munchen sedang berebut bek mudanya. Bek muda klub Ajax Amsterdam, di mana sebelumnya itu FC Barcelona dan Bayern Munchen bertemu dalam partai Liga Champions. FC Barcelona kalah telak dengan skor 8-2. Nah, sehabis pertandingan tersebut, kedua tim ini ingin memperbaiki lini belakang di timnya sendiri. Di Barcelona ada Lionel Messi untuk mengajak Sergio Des, dan di sisi Bayern Munchen ada Lewandowski untuk membujuk Sergio Des memperkuat klub Bayern Munchen. Dan ini menggambarkan apa yang ada di berita tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.